Pemirsa, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Karena sopir mengantuk, bus akap tujuan Wonogiri terguling ke sawah di Tol Pejagan Pemalang, Kabupaten Tegal. 2 penumpang tewas tertindih badan bus. Tolak tambang pasir karena serobot lahan sawah dan rusak lingkungan. Sebuah warga sebuah desa di Boyolali nekat geruduk lokasi tambang. Pelaku penipuan berkedok investasi bodong di Rembang ditangkap polisi. Pelaku iming-iming korban keuntungan besar sehingga para korban rugi miliaran rupiah. Kecelakaan maut menimpa bus akap di ruas tol Pejagan Pemalang di Kabupaten Tegal. 2 penumpang tewas tertindih badan bus dan puluhan lainnya luka-luka setelah bus terguling ke area persawahan. Dugaan sementara kecelakaan disebabkan sopir mengantuk. Kecelakaan menimpa bus akap Agramas tujuan Wonogiri di ruas tol Pejagan Pemalang kilometer 298 jalur A di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Senin siang. Bus terguling ke area persawahan sedalam 5 meter. Bus membawa puluhan penumpang tujuan Solo dan Wonogiri. Kecelakaan maut menyebabkan 2 penumpang meninggal di tempat. Keduanya tertindih badan bus, sedangkan 30 penumpang lainnya menderita luka-luka sehingga langsung dievakuasi ke rumah sakit. Para korban luka rata-rata mengalami benturan hebat. Menurut salah seorang korban selamat, kecelakaan terjadi secara tiba-tiba. Bus yang sedang melaju dari arah Jakarta ke Semarang dengan kecepatan cukup kencang tiba-tiba oleng. Sopir berusaha menguasai kendaraan, namun bus malah melaju masuk ke sawah dan akhirnya terguling. Mungkin kesalahan sopir atau mobilnya kurang tahu ya. Tiba-tiba oleng gitu aja. Oleng atau Tiba-tiba dia nggak bisa ngendaliin. Oh, nggak dilin terus banting kiri. Kalau kecepatan gimana mas? Biasa aja apa emang? Saya rasa tadi 100-an ya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, namun dugaan awal kecelakaan disebabkan sopir mengantuk. Sementara dari 30 penumpang luka, 5 diantaranya harus menjalani rawat inap, sedangkan 25 lainnya rawat jalan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Evakuasi 2 korban tewas dalam kecelakaan bus akap Agramas di Jalan Tol Pejagan Pemalang, Kabupaten Tegal berlangsung dramatis. Butuh waktu 3 jam bagi polisi untuk mengevakuasi korban karena tertindih badan bus. Polisi harus mendatangkan alat berat crane untuk mengevakuasi 2 korban tewas dalam kecelakaan maut bus akap di Jalan Tol Pejagan Pemalang, Kabupaten Tegal. Pasalnya kedua korban tertindih badan bus sehingga evakuasi harus diawali dengan mengangkat badan bus. Proses evakuasi berlangsung menegangkan selama proses pengangkatan badan bus. Namun setelah drama panjang selama 3 jam, badan bus akhirnya bisa diangkat sehingga 2 korban dapat dievakuasi. Korban pertama yang dievakuasi adalah perempuan berusia 60 tahun asal Wonogiri. Disusul korban kedua, seorang pria berusia 28 tahun asal Ponorogo. Sementara dari hasil olah TKP dan keterangan korban selamat, kecelakaan diduga kuat terjadi karena sopir mengantuk. Untuk kronologis awal dari hasil penyelidikan kami, untuk bis berangkat dari arah barat ke timur pada saat di TKP oleng sehingga masuk ke parit di pinggir jalan tol. Selama proses evakuasi korban berlangsung, polisi berlakukan sistem buka tutup jalur dari arah Jakarta. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.
Warga desa Jatisari di Kabupaten Boyolali menggeruduk lokasi penambangan galian C karena dianggap menyerobot lahan pertanian dan merusak lingkungan. Warga mendesak agar lokasi tambang ditutup. Karena dianggap merusak lingkungan dan menyerobot tanah pertanian, warga desa Jatisari di Kecamatan Sambi Boyolali menggeruduk lokasi tambang pasir Senin siang. Warga membawa berbagai spanduk berisi tuntutan agar lokasi tambang pasir ditutup permanen. Suasana sempat memanas saat warga bersitegang dengan operator alat berat dan sopir truk yang mengangkut pasir. Kekesalan warga tidak berhenti di situ. Warga juga menutup akses jalan dengan menaruh bongkahan batu dan kayu di tengah jalan. Warga juga membongkar jembatan sementara akses jalan menuju lokasi tambang. Tindakan tegas menurut warga sangat beralasan karena lokasi tambang belum mengantongi izin. Masalahnya warga saya tidak bisa bertani lagi seperti sedia kala. Dulunya seperti apa Bu kondisi tanah ini sebelum ditambang? Dulunya tanahnya bukit-bukit, nggak terlalu besar. Tapi masih bisa untuk bercocok tanam? Masih berpotensi, masih ada sawah, masih ada pohon jati. Sebagian besar penduduknya kan sebagai petani. Kalau sekarang tanahnya seperti ini tidak bisa dikerjakan lagi. Ini seperti waduk, seperti lautan ini. Tambang pasir ini sudah berjalan selama 1 tahun dengan luas penggalian mencapai 20 hektar. Namun sejauh ini pelaksana tambang belum menunjukkan izin tambang kepada pemerintah desa setempat. Selain agar lokasi tambang ditutup, warga juga menuntut pengelola agar memperbaiki irigasi dan areal pertanian yang rusak akibat eksploitasi tambang. Kita juga dengan pemerintah desa, kita juga minta bantuan kepada pihak Walhi Jateng kita untuk menelusuri terkait dengan perizinan, dan ternyata perizinan di bulan Februari itu ternyata belum selesai kan ya. Pertamanya ini lahan kayak Tegal itu memang dulu tinggi sekali di Tegal. Terus sebagian, nah ini kan sudah merambah ke wilayah lahan sawah kan. Sawah murni. Pihak Kecamatan Sami berencana memediasi tuntutan warga dengan pihak tambang agar lokasi galian ditutup. Julianto melaporkan dari Boyolali. Polisi meringkus seorang perempuan di Rembang karena diduga terlibat penipuan berkedok investasi bodong. Kerugian korban tidak tanggung-tanggung mencapai miliaran rupiah. Perempuan bernama Naila tidak berkutik saat digerebek tim Kartini Satreskrim Kepolisian Resor Rembang di rumahnya di Desa Sumberjo Senin siang. Naila pasrah saat polisi tunjukkan surat penangkapan atas dugaan penipuan berkedok investasi bodong. Polisi langsung menggeledah seluruh rumah. Polisi menemukan kwitansi dan stempel perusahaan fiktif. Penangkapan perempuan berusia 33 tahun atas laporan seorang korban yang ditipu pelaku sebesar 1,5 miliar rupiah. Korban rela menginvestasikan uangnya miliaran rupiah karena diiming-imingi keuntungan besar. Belakangan terbongkar, ternyata perusahaan pelaku hanyalah perusahaan fiktif. Adanya laporan dari masyarakat, kemudian ada salah satu korban tentang tindak pidana penipuan ya bukan investasi bodong. Alhamdulillah hari ini ya, karena ada dugaan pelakunya adalah perempuan, sehingga kami dalam melakukan upaya paksa membawa TSK dan juga melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT. Kita ada tim Kartini Polres Rembang. Polisi mengimbau warga yang merasa menjadi korban segera melapor ke Kepolisian Resor Rembang. Kasus penipuan berkedok investasi bodong terbongkar atas laporan seorang korban bernama Samiro yang merupakan pedagang pasar Rembang, Kamis pekan lalu. Ia kehilangan uang 1,5 miliar rupiah dibawa pelaku dengan iming-iming bunga tinggi. Padahal uang sebanyak itu ia dapatkan dari hasil menabung dan utang di bank. Pelaku menawarkan korban berinvestasi untuk menutupi kekurangan modal perusahaan teman pelaku guna melayani pesanan seragam kantor. Pada saat itu korban merasa seperti terhipnotis karena selalu diberikan roti, kalung, hingga boneka. Sejak itu pula selama 8 bulan berturut-turut korban menyetorkan uang secara bertahap. Pertama ya ada uang 40 tak setor, 30 tak setor, enggak langsung break. Itu udah berapa bulan Bu? Itu sampai sekarang sudah kemungkinan 8 bulan. Terus saya disuruh ambil, ya saya juga mau ambilkan.
Total berapa Bu itu? Total 1,5 kan. Pelakunya yang asli dalangnya Mbak Naila. Kenapa sama? Kenal, teman baik. Dulu sebelum bisnis ini sering minta tolong, pinjam uang. Disinyalir jumlah korban yang rata-rata pedagang pasar cukup banyak. Selain korban uang, ada juga korban nama karena rekeningnya dipinjam sehingga dia dicurigai berada dalam jaringan pelaku. Dulu kan ada transferan masuk Mas. Terus dia itu saya tanya itu ATM-nya rusak. Terus ya jadi dia tuh pinjam ATM saya buat transaksi dulu. Kenal akrab sama pelaku ya Mas? Enggak begitu, ya lumayan. Jumlah transferannya, volume transferannya banyak nggak Mas? Banyak, sering Mas. Sering masuk? Sering ya. Sebulan sekali atau seminggu sekali? Kadang-kadang enggak. Ya seminggu sekali ada, kadang-kadang ya kadang seminggu berapa kali ada. Tapi jangan bisa mantau itu transferannya. Iya kan ada notifikasi di HP. Polisi telah meminta keterangan kepada korban dan sejumlah pedagang pasar Rembang. Sebagian pedagang juga mengaku menjadi korban dengan kerugian ratusan hingga miliaran rupiah. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena sopir mengantuk, bus akap tujuan Wonogiri terguling ke sawah di Tol Pejagan Pemalang, Kabupaten Tegal. 2 penumpang tewas tertindih badan bus.
Pelaku penipuan berkedok investasi bodong di Rembang ditangkap polisi. Pelaku iming-iming korban keuntungan besar sehingga para korban rugi miliaran rupiah. Program perbaikan rumah tidak layak huni yang dicanangkan Gubernur Ganjar Pranowo tidak sepenuhnya sukses. Sebagian penerima di Rembang tak kunjung mendapatkan dana bantuan perbaikan rumah. Harga beras di pasar-pasar tradisional di Kota Semarang rata-rata naik Rp2.000 per kilogram, baik beras medium maupun premium. Kenaikan harga beras memukul para pedagang dan pembeli karena harga sembako jenis lain seperti ayam dan telur belum turun sejak Idul Adha. Harga telur dan daging ayam belum turun, kini giliran harga beras juga ikut merangkak naik. Pantauan di Pasar Ngempak Simongan Kota Semarang Selasa pagi, harga beras medium dan premium kompak naik antara Rp1.500 hingga Rp2.500 per kilogram. Harga beras medium dijual Rp12.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogram. Sementara beras kualitas premium dijual Rp13.500 per kilogram, sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan beras sudah terjadi lebih dari 1 pekan. Diduga karena cuaca panas atau musim kemarau panjang sehingga petani kekurangan air untuk pengairan persawahan. Selain itu, panen padi juga tidak merata di setiap daerah. Kurang ya Mas, tidak kayak biasanya. Yang biasanya mungkin 2 kilo jadi 1 kilo karena kan buat beli yang lain juga kan. Tidak beras kok. Lauknya juga mahal. Di pertengahan tahun 2023, pedagang berharap pemerintah serius menangani kenaikan harga pangan di pasaran agar bisa kembali normal. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Gubernur Ganjar Pranowo mengunjungi warga penerima program perbaikan rumah tidak layak huni di Desa Kunir, Rembang. Di Desa Kunir, program berjalan sukses, namun Ganjar memiliki pekerjaan rumah di Desa Meteseh karena 50 penerima bantuan tak kunjung mendapat dana bantuan sebesar Rp15 juta sehingga rumah belum diperbaiki. Gubernur Ganjar Pranowo mengunjungi Desa Kunir di Kecamatan Sulang, Rembang, Senin siang. Ganjar sengaja datang untuk mengecek bantuan kepada keluarga yang rumahnya butuh perbaikan. Program ini tergolong lancar di Desa Kunir. Dari 2 penerima bantuan, 2 rumah juga sudah diperbaiki dan sudah layak huni. Dari sebelumnya berbahan kayu, kini 2 rumah berdinding tembok. Namun program tidak seluruhnya berjalan mulus. Di Desa Meteseh di Kecamatan Kaliori misalnya, program tergolong mangkrak. 50 kepala keluarga penerima bantuan tak kunjung mendapat dana bantuan sebesar Rp15 juta. Padahal di sini peletakan batu pertama dilakukan Gubernur Ganjar tahun 2019 lalu. Tidak lanjut nggak ada. Sampai saat ini Pak ya? Sampai saat ini. Per orangnya dapat berapa Pak bantuan itu Pak? Kalau nggak salah, dulu itu ada 15 juta per orang dengan jumlah 50 rumah. 50 rumah waktu peringatan KSN Pak di Rembang Pak, seperti apa Pak? Belum terrealisasi itu Pak? 2019 belum terrealisasi Pak, di Meteseh itu Pak? Orangnya suruh ke saya. Ya, sampean dari wartawan bantu dia, saya habis ketemu Pak Gubernur, kalau bisa hari ini suruh menghubungi saya. Jadi yang mana yang perlu dibangun, kasih ke saya. Beres. Program perbaikan rumah tinggal layak huni adalah upaya untuk menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah. Tahun 2023, dari target 15.225 rumah, sudah ada 6.557 rumah yang diperbaiki dari program tersebut. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Gubernur Ganjar meminta pihak sekolah SMK di Rembang untuk mengembalikan uang dari praktik pungli bermodus infak kepada para orang tua. Ganjar minta pihak sekolah untuk tidak melakukan pungli lagi dengan dalih apapun. Politisi PDI Perjuangan itu minta SMK di Rembang untuk mengakhiri praktik pungli dengan modus infak. Pihak sekolah diperintahkan mengembalikan seluruh uang pungutan kepada pihak orang tua siswa. Terkait sanksi, Ganjar menyerahkan kepada Dinas Kependidikan Provinsi Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Ganjar usai meresmikan gedung radiologi nuklir dan onkologi terpadu di Rumah Sakit Dr. Muardi Solo Selasa siang. Kasus pungutan liar di SMK di Rembang terungkap saat Ganjar berbincang dengan para siswa Senin kemarin. Salah satu siswa mengaku pihak sekolah menarik pungutan dengan dalih infak sebesar Rp300.000 dari orang tua siswa. Kenapa? Ya nggak boleh lagi. Ya udah diurus sama dinasnya. Jangan ada yang mengulang lagi. Dan saya minta untuk dikembalikan. Ya, nanti diurus sama dinasnya. Satu jemaah haji kloter 18 asal kota Salatiga meninggal dalam perjalanan di pesawat dalam perjalanan pulang ke tanah air. Jenazah rencananya dipulangkan dari Bandara Kuala Namu Deli Serdang dengan pesawat lain. Keluarga begitu bahagia menyambut kepulangan jemaah haji kloter 18 asal kota Salatiga. Mereka rela antre di luar pagar menunggu keluarga mereka yang baru menunaikan rukun Islam yang kelima. Namun tidak semua keluarga bahagia. Dari 217 jemaah kloter 18 asal kota Salatiga, ada satu jemaah bernama Fatimah berusia 80 tahun meninggal di pesawat dalam perjalanan dari Tanah Suci menuju Tanah Air. Salah satu di antara jemaah kita atas nama Bu Fatimah yang berasal dari Kecantiran tadi pagi dipanggil oleh Allah SWT, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu meninggalnya posisi di mana itu, Pak? Beliau perjalanan dari Jeddah menuju ke Adi Sumarmo. Kebetulan saat itu adalah pesawat transit di Medan, dan ketika di Medan beliau masih dalam keadaan laku, sehingga satu kita dibimbing, kita rawat sebagaimana kewajiban kita terhadap selama meninggal dunia. Jemaah kloter 18 mendarat di Bandara Adi Sumarno Selasa pagi bersama kloter asal Kabupaten Semarang dan Temanggung. Yulianto melaporkan dari kota Salatiga.